Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Prem Aulia dari kelas 12 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan masuknya kerajaan Islam ke Indonesia. Salah satu kerajaan yang saya ambil yaitu Samudra Pasai. Menurut hikayat ini, Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu. Ketika memeluk Islam, Marasilu langsung mengganti namanya menjadi Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1297, lebih awal dibandingkan berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Sebagai penguasa, Sultan Malik As-Saleh memusatkan kerajaannya di sebuah kawasan bernama Semerlanga. Sultan Malik As-Saleh juga menyatukan kerajaan Perlak dan kerajaan Pasai di bawah kekuasaannya. Kerajaan Samudra Pasai atau yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Belum banyak hal yang diketahui tentang kerajaan yang ini, namun hikayat-hikayat raja-raja Pasai serta catatan dari perjalanan Ibnu Battuta menjadi bukti atau lebih tepat disebut sebagai rujukan mengenai adanya ataupun eksistensi dari kerajaan atau Kesultanan Pasai tersebut. Kerajaan Islam ini sendiri diduga berdiri sekitar tahun 1200-an hingga pada 1521 diserbu oleh Portugis, yang mana sebagai rangkaian dari usaha dalam mengamankan perdagangan Selat Malaka. Kesultanan Pasai jika dilihat di zaman sekarang terletak di wilayah utara Provinsi Aceh. Lebih tepatnya, lokasi tersebut ada di sekitar kota Lok Sumawe. Posisi dari kerajaan ini sebenarnya sangat strategis. Hal itu mengingat Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional Cina-India. Maka, Pasai berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya pada bidang perdagangan. Jatuhnya Malaka pada tahun 1511 pun menjadi berkah untuk kerajaan ini yang disinggahi oleh perdagangan Islam. Meskipun Samudra Pasai pun 10 tahun kemudian akhirnya jatuh ke tangan Portugis. Dari catatan Ibnu Battuta dapat dipastikan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297. Perkiraan tersebut dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seseorang saudagar dari Venesia, Italia, yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari hikayat Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yakni Samudra dan Pasai. Penggabungan tersebut dilakukan Marasilu, raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh, yang memimpin dari tahun 1285 hingga 1297. Setelah Marasilu wafat, digantikan oleh putranya bernama Sultan Muhammad yang bergelar Malik Al-Tahir 1297 hingga 1326. Mari kita kenalan yuk dengan 3 raja di kerajaan Samudra Pasai yang pernah berkuasa. Berdasarkan hikayat raja-raja Pasai, kurang lebih selama 250 tahun, kerajaan berdiri sudah ada 20 orang raja yang pernah berkuasa. Lebih tepatnya, sultan yang berjumlah 19 dan seorang ratu. Selain nama-namanya, tidak ada cukup banyak hal yang dapat diketahui mengenai raja-raja kerajaan Islam ini. Hal itu dikarenakan penemuan-penemuan yang ada tidak dapat menjelaskan detail dan rinci. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh tahun 1267 hingga 1297. Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh oleh para ahli diduga sebagai penguasa yang beragama Islam pertama di Nusantara. Hal itu mengingat letak dari Pasai yang sebagai titik awal dari kedatangan pedagang Arab. Kedua, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir tahun 1297 hingga 1326. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir merupakan putra dari Malik As-Saleh. Pada masa kekuasaannya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir memperkenalkan tentang koin emas yang menjadi mata uang untuk perdagangan masyarakat. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1326 hingga 1349. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir merupakan putra dari Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud berkuasa sebagai raja ketiga Pasai. Di masa kekuasaannya, Sultan Mahmud menerima kunjungan dari Ibnu Battuta selama 2 pekan. Mari kita simak masa kejayaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan
perekonomian yang cukup pesat loh, akibat dari kondisi memiliki peranan sebagai bandar transit. Letaknya sangat strategis di Selat Malaka yang dilintasi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 hingga 1345. Ia meneruskan memimpinnya setelah Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama, dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir I, raja kedua. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan cukup pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab loh. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas disebut dirham ini pertama kali dikenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Latar belakang Kerajaan Samudra Pasai dijuluki Serambi Mekah disebabkan oleh diterapkannya aturan-aturan hukum Islam, sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh kerajaan Sriwijaya. Selain kejayaan, pasti ada kemunduran di setiap kerajaannya. Di sini ada kemunduran dari Kerajaan Samudra Pasai. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, menjadi sasaran Kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara. Yang kedua, munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang letaknya lebih strategis. Ketiga, lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian mengambil alih penyebaran agama Islam. Oke, mari kita lanjut. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan tidak selamanya mengalami kejayaannya. Tentunya ada masa kerajaan itu akan runtuh. Begitu pula Pasai di tahun 1521 yang mana pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Zaid Al-Bidin. Kerajaan ini diserang oleh Portugis yang iri pada kemajuan dari perdagangan mereka yang sangat pesat. Portugis yang mempunyai angkatan perang lebih tangguh dan kuat pada akhirnya berhasil untuk menaklukkan kerajaan Islam ini. Keadaan dari kerajaan yang lemah ini lalu oleh Sultan Ali Mughayat Shah yang merupakan raja kerajaan Aceh Darussalam dimanfaatkan, di mana beliau mengambil alih kerajaan. Di tahun 1524, akhirnya Pasai masuk ke kerajaan Aceh Darussalam, atau lebih tepatnya dimasukkan. Hal itu terbukti dengan lonceng Cakradonya, dipindahkan ke kerajaan Aceh Darussalam dari yang awalnya milik kerajaan Samudra Pasai. Terakhir ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, makam-makam bertuliskan nama raja-raja. Kedua, Samudra Pasai. Yang ketiga, koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran pada zamannya. Yang kelima, lonceng Cakradonya. Yang keenam, hikayat Raja-Raja Pasai. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk berpantun dahulu. Jalan-jalan ke Laut Merah, mengisi liburan bersama Nisa. Jangan kita tinggalkan sejarah, tanda cinta, nusa dan bangsa. Baik, video pembelajaran kali ini saya akhiri dengan salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.